Kanjuruhan merupakan tari yang berakar dari wayang topeng Malangan. Kesenian ini telah hidup sejak abad ke-7 pada masa kerajaan Kanjuruhan. Penyebaran kesenian ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Bupati Aryo Adipati Sam. Saat itu, seni topeng diakui sebagai warisan budaya Kabupaten Malang. Kesenian ini semakin populer ketika Bupati Malang Rade Japan rutin menampilkan wayang topeng Malangan di pendopo Kabupaten Malang pada tahun 1956 hingga 1957. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran wayang topeng Malangan adalah Karimun, atau biasa disapa dengan Mbah Mun, seorang maestro topeng Malangan. Jadi topeng ini dulu dipakai itu sebagai sarana untuk upacara. Jadi upacara sendiri disebut dengan upacara serada. Upacara serada adalah upacara yang dilakukan oleh para bangsawan untuk mengenang atau kalau selama sudah dapat 12 tahun begitu loh. Itu ada sebuah upacara yang bertujuannya untuk memutus karma yang berjalan. Nah, upacara serada ini pernah dilakukan di Malang pada masa kerajaan Kanjuruhan pada tahun 760 oleh Prabu Gajayana. Dia ingin menghormati roh ayahnya yang namanya Dewa Sima, jadi menggunakan upacara serada ini. Jadi upacara serada ini menggunakan topeng yang terbuat dari emas. Jadi disebut dengan Sangyang Pusposariro, artinya dari hati yang paling dalam. Nah, kemudian setelah adanya upacara ini muncul berkembang menjadi sebuah bentuk yang topeng ini dipakai untuk manusia, jadi untuk menari. Jadi tujuannya untuk penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Kemudian kesenian topeng ini berkembang dan ada 4 cerita besar yang dibawakan. Yang pertama ada namanya cerita Mahabharata, kemudian ada cerita Ramayana, ada cerita Panji, dan ada cerita Menak. Nah, tetapi sekarang yang kita angkat adalah cerita Panji. Di dalam cerita Panji sendiri sebenarnya ada sekali banyak babak yang disampaikan di dalamnya. Nah, salah satunya pada bagian tengah namanya Siget. Nah, di situ ada seorang tokoh yang bernama Bapang Joyo Sendiko. Nah, tokoh ini memang unik dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain karena dia adalah simbol dari penokohan seorang anak muda yang mempunyai ambisi yang besar. Makanya di Malang kita lebih banyak mengenal tokoh Bapang ini karena tokoh Bapang ini lebih menonjol dari tokoh-tokoh yang lain. Sebetulnya tokoh Bapang itu tokoh tidak bagus. Nah, kenapa kok populer? Ya karena paling gampang dibawakan dan kontroversi, unik. Bentuknya unik, nggak sama dengan yang lain. Sehingga kalau di ukuran kita kreativitas, Bapang itu paling kreatif. Hidungnya panjang, ininya dibalik. Bahkan dulu, tari Bapang itu, sekarang udah jarang ya. Karena anak-anak sekarang itu anak sekolahan, nggak berani seperti orang-orang daerah. Dulu tari Bapang itu gelangnya ini, tahu gelang ya? Gelangnya ini macam yang satu pakai arloji, satu pakai gelang akar bahar. Tahu akar bahar ya? Akar laut dulu tuh. Wah, besar. Wah, ini arloji akar bahar. Kaos kakinya itu pakai kaos kaki toh. Kaos kakinya yang satu merah, satu putih dulu. Memang nyentrik. Nah kan celananya dengan bajunya bisa beda. Itu nyentrik memang. Nah karena kenyentrikannya itu banyak disenangi orang. Jadi di Malang, Bapang ini ada 3 macam. Yang pertama itu Bapang dari Jambuer, namanya Bapang Joyo Leksono. Kemudian gaya versi Gedung Monggo, Bapangnya adalah Bapang Joyo Sentiko. Kemudian gaya tumpang, Jabung, Bapangnya namanya Bapang Angun-Angun. Gerakannya berbeda, tetapi iringannya banyak yang sama.
Ya, untuk membuat sebuah topeng kita sebenarnya ada beberapa tahapan. Tahapan yang topeng Bapang yang biasanya hanya dipakai untuk hiasan dan juga untuk yang dipakai menari. Nah, ini ada dua tahapan yang berbeda. Yang pertama, kalau untuk yang semuanya sebenarnya, jadi dua-duanya ini, kalau kita mau memotong pohon, biasanya kita ada semacam ritual namanya uger. Jadi uger ini biasanya penghormatan untuk kita meminta izin. Biasanya akan kita lakukan sebelum pemotongan besok pagi, biasanya sore hari kita akan datang ke pohon tersebut. Jadi kita membawa sarana bunga 3 warna, kemudian dupa sebanyak 3 buah, dan pasak dari bambu. Nah, di sana biasanya kita akan berdoa kepada Tuhan, kita meminta izin akan memotong pohon ini, kita lakukan besok pagi. Nah, tetapi sebagai tandanya, kita akan menancapkan bambu itu pada pohon tersebut. Besok pagi akan kita lihat, kalau bambu ini dia masih menancap, berarti pohon ini boleh dipotong. Tetapi kalau bambu ini lepas, berarti dia belum boleh dipotong. Makanya kita harus memilih pohon yang lain. Biasanya seperti itu. Kalau untuk yang biasa, kita hanya butuh waktu 3 hari. Kalau untuk yang biasanya dipakai menari, kita butuh kurang lebih 2 bulan. Nah, 2 bulan ini mengapa kok lama? Karena pada waktu proses mengukir namanya, itu kita harus ikut hari dan pasaran. Karena di Jawa kita kan ada hari dan pasaran, dan itu ada nilai yang bisa dijumlahkan begitu. Misalkan contohnya kita setelah membentuk karakter ini, kemudian dia masuknya misalkan contohnya di Sabtu Pahing misalkan. Nah, Sabtu itu hitungannya 9, Pahing itu 9. Jadi di dalam 1 hari itu kita hanya diperbolehkan untuk membuat tempat rambut, daun atau sulur itu hanya sebanyak 18. Kemudian itu kita taruh. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, ini sebenarnya yang membuat lama. Nah, kalau untuk topeng menari biasanya setelah jadi kita akan bawa ke tempat yang kita mendapatkan kayu itu. Kita menyampaikan bahwa ada topeng baru, contohnya topeng Bapang yang akan kita pakai untuk sebuah pertunjukan. Bapang atau lengkapnya Bapang Joyo Sentiko adalah tokoh dalam wayang topeng Malangan yang digambarkan sebagai seorang adipati dari Banjar Patoman di bawah kekuasaan Kerajaan Sabrang. Topengnya berwarna merah dengan hidung panjang dan mata melotot yang melambangkan keberanian dan ambisius. Dalam pertunjukan, ia tampil dengan gerakan yang tegas dan energik, merepresentasikan karakter yang penuh semangat juang. Kemudian Bapang ini mempunyai perangai, wataknya, orangnya itu adalah Gecul. Gecul itu adalah penggembira, lucu, tetapi dia gagah karena seberang. Lalu digambarkan di dalam pemanggunan itu orang yang imannya malik. Biasanya, normalnya, Cunduk Sumping ini menghadap begini. Tetapi ini digambarkan terbalik begini. Memakainya balik. Jadi dalam gerak tari topeng Bapang, karena dia adalah seorang tokoh yang mempunyai pangkat seorang adipati dan dia suka akan mengembara, jadi mencari ilmu kemana-mana, jadi makanya banyak ragam gerak itu yang disimbolkan dengan nama-nama binatang. Contohnya, misalkan ada namanya kalong mawas. Jadi kalong mawas itu bentuk yang dia melihat ke atas. Kalong itu kan seperti kalong ya. Kemudian mawas itu melihat, jadi memandang, jadi seperti itu. Kemudian ada banyak juga ada yang namanya nawu, kemudian memang ada singket. Singket adalah gerak penghubung dari ragam satu ke ragam selanjutnya. Kemudian ada gobesan, kemudian ada kebermalang angkup, ada emprit nebo. Jadi emprit nebo itu emprit, burung emprit, tapi nebo itu dia artinya adalah dalam jumlah ratusan atau ribuan. Jadi makanya dia ada bentuk yang seperti itu. Nah, jadi di tari topeng Bapang sendiri, karena dia adalah simbol dari anak muda, makanya gerakannya itu tidak ada yang dia ditekuk. Jadi gerakannya itu pasti dia
lurus-lurus kemudian terbuka. Itu menandakan bahwa dia seorang anak muda yang dia itu mau menyerap semua ilmu yang didapat walaupun dia itu sudah mempunyai kemampuan itu. Jadi tari Bapang ini prajurit yang gagal perang maknanya, dan gerakan-gerakannya adalah gerakan di mana dia itu gerakan yang sembunyi-sembunyi. Pada saat teman-temannya berangkat perang, Bapang itu lompat ke baliknya pagar, dia sembunyi. Begitu sembunyi, dia melihat temannya berangkat ya, dia makanya gerakannya, dia lihat temannya geraknya, dia lihat temannya, dia lihat temannya, dia lihat temannya, dia lihat temannya. Begitu dia gerak-gerak lihat temannya, begitu temannya sudah jauh, dia kembali pulang. Nah, jadi itu bahasa, kalau ada yang dari Jawa Tengah atau daerah Blitar, Tulungagung, tahu itu namanya ngelece. Ngelece itu pengecut. Jadi teman-temannya berangkat perang, dia kembali. Jadi dia itu prajurit gagal. Nah, jadi gerakan-gerakannya dia, maknanya itu adalah gerakan sembunyi-sembunyi. Makanya kalau diberagakan mendek, naik, mendek, naik, bawa naik, karena ini pagar. Lihat sembunyi, lihat sembunyi. Tidak banyak yang tahu itu. Dan kalau ada yang tahu disembunyikan. Tarian ini adalah satu, ada ekstrem, keras ya. Lalu yang dua, filosofinya agak jahat kan. Nah, takut kalau mereka penari yang belum siap diberikan kejahatan, yang korban apa? Intuisi manusianya gitu. Oleh karenanya akan diajarkan pada penari-penari yang sudah kelas dasarnya kuat. Jadi untuk pelestarian tari topeng Bapang ini di tempat kami ada 4 upaya pelestarian sebenarnya. Jadi yang pertama kita adakan latihan rutin yang kami laksanakan setiap hari Minggu pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian untuk pelestarian properti atau topengnya sendiri kita ada kegiatan pelatihan juga sebenarnya. Kalau siapapun yang mau belajar itu boleh sebenarnya. Itu untuk pembuatan topengnya. Jadi itu biasanya jam 8 sampai jam 3 sore, itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian kita ada upaya juga untuk musiknya, jadi musik iringan tarinya. Jadi latihan kariwitan atau latihan gamelan itu biasanya kami laksanakan setiap malam hari, jadi Minggu malam sama hari Jumat malam. Nah, kemudian untuk namanya latihan itu kan latihan terus, kalau tidak dipentaskan jenuh. Makanya kita ada pertunjukan namanya Gebiak Malam Senin Legian. Yang dulu sebelum pandemi kita adakan setiap 1 bulan sekali. Nah, tujuannya untuk melatih anak-anak juga itu biar mereka itu merasakan bagaimana memakai topeng dan memakai properti itu. Nah, upaya ini sebenarnya dulu pernah saya itu membantu pemerintah daerah Kabupaten Malang membuat rekor muri dunia. Dulu dapat rekor muri dunia tari topeng Bapang tahun 2017 sebanyak 5.015 anak. Tari Bapang yang digelar di Malang, Jawa Timur diikuti 5.000 penari. Pagelaran ini pun berhasil pecahkan rekor muri. Kalau harapan saya kepada anak-anak muda sekarang, sebuah pertunjukan atau sebutannya tontonan itu adalah tuntunan, adalah pembelajaran hidup yang baik. Jadi dulu sebuah kesenian itu tidak hanya sebuah bentuk hiburan, tetapi di dalamnya terkandung makna pembelajaran hidup yang baik, yang dulu pernah dilakukan oleh leluhur kita pada zaman dahulu, yang disampaikan melalui seni pertunjukan. Nah, mungkin harapan saya yang besar adalah bagaimana kita mau, khususnya anak-anak muda, mau mengenal apalagi belajar kesenian kita sebelum kita belajar kesenian-kesenian yang datang dari orang lain. Gitu.
untuk generasi sekarang begini. Karena saya tadi sudah cerita bahwa di dalam wayang topeng itu ada banyak tokoh. Maka kalau mau belajar tentang tari yang ada di Topeng Malang, jangan hanya 1-2 tokoh saja. Karena kalau hanya dipetol 1-2 tokoh saja, yang lain punah nanti. Karena nggak ada yang mempelajari. Sebenarnya harapan saya anak muda untuk di Malang, satu tadi gondelane ya, adalah warisan tak benda. Gelem ora gelem, penduduk Malang, pemerintah Malang harus ngopeni. Kalau enggak, warisan tak benda bisa cerabut dari gelar warisan tak benda. Itu satu. Ojo ngantek kita kehilangan sesuatu pamor. Dan ini eksistensinya arek Malang, kebudayaan Malang ya. Yang kedua, sekarang itu ada perlindungan hak yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah hadir memberi pijakan untuk perlindungan dan pemajuan budaya. Kini, data menunjukkan peningkatan yang nyata. Minat pada seni tari kian terasa, meski sempat redup dan menurun. Namun semangat itu tumbuh dan tak akan turun. Seni tari bukan hanya sekedar tarian indah, namun warisan yang menyimpan nilai dan sejarah. Dari setiap langkah, lahir kesadaran bersama. Dari setiap gerakan, tumbuh cinta pada budaya. Mari bersama kita jaga dan lestarikan warisan luhur bangsa Indonesia.